Saya langsung mulai saja ya karena sudah sore. Di tempat saya ini sudah jam 5:10. Oke, saya izin share screen. Nah, sebentar. Oke, apakah sudah terlihat ya untuk share screen-nya? Halo? Terlihat, terlihat. Oke, baik. Monkeypox atau kita sebut dengan cacar monyet ya. Ini contoh gambarnya agak mengerikan ya. Kalau menurut saya agak bikin merinding kalau saya lihatnya. Ini overview-nya dulu. Sebenarnya penyakit ini tuh sudah ada sejak tahun 1950-an. Tetapi eh, dia itu terkena pada hewan ya, zoonosis kita bilangnya. Jadi sebenarnya penyakit ini dari hewan yang kemudian pada tahun 70-an, 1970-an, dia mulai terkena kepada manusia. Jadi dari hewan kalau tidak salah, jadi di luar itu ada sebuah penelitian tentang hewan itu, dia baru tahu kalau misalnya nih kena cacar nih, monyet waktu itu. Jadi sebenarnya sudah ada, bukan baru-baru ini, sudah sejak lama. Hanya seiring berjalannya waktu, dia itu terkena kepada manusia. Kemudian untuk virusnya monkeypox, oke ini. Nah, jadi untuk kasusnya ini sebenarnya sudah ada sejak sudah lama, tepatnya di Afrika asal mulanya. Sudah terkonfirmasi ini 99.000 kasus lebih dengan 208 kematian. Ini untuk tabelnya ya. Dari Januari 2024 hingga Juni 2024. Ini data yang saya dapat dari WHO terakhir tanggal 30 Juni 2024. Nah, dengan angka kejadiannya regio Afrika sekian ini nice to know aja ya, sekedar tahu saja. Kemudian untuk di Indonesia itu terakhir saya mendengar informasi ada 88 terkonfirmasi. Nah, negara dengan kasus monkeypox ini umumnya endemis di wilayah Afrika. Jadi sebenarnya bukan di Indonesia, dia itu dari Afrika dengan sejumlah negara Afrika Tengah juga mengumpulkan identifikasi temuan kasus mpox. Jadi sama ya, asal mulanya dari Afrika, asal muasalnya. Monkeypox ini penyakit oleh virus yang langka, ditularkan dari hewan ke manusia. Dengan gejala pada manusia ini menyerupai dengan cacar, tapi ada pembedanya. Nanti akan saya bandingkan apa sih bedanya cacar ini yang biasa kita kenal dengan varicella dengan monkeypox ini. Tetapi tidak separah cacar. Harusnya monkeypox ini lebih tidak berbahaya daripada cacar. Tapi kenapa sih bilangnya eh, tidak lebih berbahaya, tapi kenapa ada angka kematiannya? Nah, itu diikuti dengan biasanya penyakit komorbid atau penyakit lainnya yang diderita oleh orang tersebut. Nah, untuk gejalanya itu masa inkubasi. Jadi inkubasinya itu dari masuknya virus sampai dia timbul gejala kurang lebih 6 hingga 13 hari. Nah, pada manusia, gejala mpox ini mirip dengan gejala cacar air atau varicella. Bedanya adanya pembekakan pada KGB atau kelenjar getah bening kita sebutnya. Nah, ini perbandingannya. Untuk mpox, kemudian cacar air atau varicella, kemudian dengan campak. Apa sih perbedaannya? Untuk demam, sama-sama demam. Tapi di sini perbedaannya
ada durasinya. Kurang lebih kalau Mpox 1 sampai 3 hari, kemudian kalau cacar air dari 0 hari sampai 2 hari, kemudian campak 2 sampai 4 hari. Intinya diawali dengan sama-sama demam. Kemudian untuk penampakan ruam, eh, ada makula ini ada warna kemerahan ya. Jadi awalnya itu kemerahan, terus tiba-tiba ada airnya, kayak begitu. Sama, jenisnya hampir sama dari Mpox, cacar air dan campak. Kemudian untuk perkembangan ruam, dia itu lebih lambat, 3 sampai 4 minggu. Kalau cacar air lebih cepat. Kemudian kalau campak ya lebih cepat lagi. Jadi Mpox ini dia itu cenderungnya lebih lama. Untuk distribusi ruamnya biasanya dia itu lebih ke muka, kemudian telapak tangan, telapak kaki. Jadi anggota badan yang lebih terekspos. Kalau misalnya cacar air dan campak ya semuanya. Penampakan khasnya ini limfadenopati itu maksudnya pembengkakan kelenjar getah bening yang biasanya itu ada di ketiak, ada di leher, seperti itu. Kalau yang cacar air dan campak itu tidak ada. Untuk kematiannya itu 3 sampai 6%. Ya, jadi biasanya itu diikuti dengan dia itu komorbid kita bilangnya ya. Penyakit pendamping lah yang diderita oleh pasien tersebut. Nah, tata laksananya, oke, ini lanjut aja ya, nanti saya jelaskan kembali. Nah, beberapa spesies hewan di Afrika yang terkait dengan Mpox ini, hewan pengerat ini dan juga primata. Ini sekedar tahu saja, jadi penularannya itu memang dari hewan, dengan segala interaksinya bagaimana, akhirnya tertular ke manusia, begitu. Nah, penularan dari orang ke orang ini tidak umum, namun dapat terjadi akibat kontak dengan sekresi saluran nafas. Jadi, bagaimana sih penularannya Mpox ini? Dia itu bisa bersin, batuk, atau dari kulit ke kulit. Dari kulit misalnya ada yang terluka, akhirnya kena kontak yang erat, bisa tertular, atau misalnya menggunakan alat mandi yang sama, misalnya handuk, begitu. Jadi penularannya itu bisa melalui droplet saluran nafas. Droplet itu maksudnya kalau kita bersin, kita batuk, seperti itu. Nah, ini eh, contohnya ya. Kurang lebih penampakannya seperti ini dengan masa inkubasi ini kurang lebih ya ada 6 sampai 15, ada yang 5 sampai 16 hari tergantung masing-masing. Ini contohnya. Jadi dia itu lebih terekspos di wajah, tangan dan kaki. Nah, perjalanan penyakitnya kurang lebih seperti ini. Jadi ini kisaran harinya ya, dia tuh tidak harus persis, bisa lebih, bisa cepat, kurang lebih seperti itu. Jadi 0 sampai 5 hari itu merupakan perjalanan tahap pertama dengan karakteristik berupa demam dulu. Demam bisa 0 sampai 5 hari, 3 sampai 4 hari, jadi bervariasi. Jadi nggak monoton terpaku seperti itu. Kurang lebih 5 hari itu diawali dengan demam. Nyeri kepala hebat, kemudian ada pembengkakan pembuluh darah, nyeri-nyeri badannya sakit semua, seperti itu. Kemudian sudah mulai muncul adanya ruam. Nah, lama-lama dia itu ruamnya awalnya kemerahan, kemudian terus ada isinya cairan, kemudian lama-lama ini kita sebutnya krusta ya, jadi kayak apa ya, keruak bopeng-bopeng begitu. Nah, tanda dan gejalanya sudah saya sebutkan tadi juga. Nah, sebenarnya apa sih yang harus kita lakukan biar tidak terkena? Pencegahannya lah. Jadi pencegahannya itu kalau menurut saya yang paling penting adalah kita harus tahu dulu Mpox itu apa. Nah, baru setelah kita tahu ilmunya, ada lagi harus menggunakan. Jadi sebenarnya untuk pencegahannya sama kayak COVID ya, menggunakan masker, apalagi di tempat-tempat yang publik, tempat-tempat umum yang kita nggak tahu gimana penularannya penyakit di situ. Jadi menggunakan masker, kemudian cuci tangan. Jadi cuci tangan ini amat penting ya.
Sebenarnya kita sudah membiasakan ini di era COVID. Jadi sebenarnya kita hanya melanjutkan kembali kebiasaan-kebiasaan saat COVID tersebut. Hindari kontak dengan bahan apapun seperti tempat tidur yang pernah bersentuhan dengan hewan yang sakit ataupun dengan orang tersebut. Kemudian pisahkan pasien yang terinfeksi dari orang lain yang mungkin berisiko terinfeksi. Jadi bahasanya itu diisolasi. Nanti pengisolasiannya itu kalau misalnya gejalanya ringan, bisa diisolasi di rumah, tapi kalau saya pribadi menyarankan lebih baik dibawa ke fasilitas kesehatan saja. Kemudian cuci tangan dengan baik, ya sudah. Kemudian menggunakan alat pelindung diri kalau misalnya dirawat di rumah ya. Tapi saya tidak menyarankan sih. Kemudian ini juga bisa penyebarannya bisa bisa melalui seks juga ya. Kemudian untuk vaksin ya, jadi sebenarnya vaksin ini bukan ujuk-ujuk ada atau tiba-tiba ada. Sudah saya sampaikan bahwasanya ini sebenarnya bukan penyakit baru, sudah lama. Hanya boomingnya sekarang. Penyebarannya itu yang sampai ke Indonesia ya baru-baru ini, gitu. Ini sama, ini pencegahannya. Kita cuci tangan, meminimalisir kontak fisik, gitu. Nah, sebenarnya dari Kemenkes itu sudah menyiapkan 4.450 dosis vaksin kepada 2.225 target sasaran, 2 kali dosis, dengan orang-orang yang beresiko. Siapa sih orang-orang yang beresiko? Yaitu kelompok LSL, jadi kayak kelompok-kelompok LGBT begitu. Kemudian dengan kelompok beresiko atau kelompok rentan. Kita bilangnya ODIF, orang dengan HIV/AIDS. Oke, itu untuk apa ya penjelasan singkatnya. Mungkin kita akan fokus di sharing saja. Terima Ya. kasih. Masya Allah, barakallahu fiik, Dr. Rizka Wahyuni. Barakallahu fiik. Alhamdulillah kita sudah menyimak tadi materi padat ya, maksudnya singkat tapi padat tentang Mpox ini. Insya Allah silahkan ini sekarang kita buka sesi sharing ya, Alhamdulillah. Bagi Antuna yang ingin bertanya silahkan raise hand atau bisa bertanya di kolom chat. Tafadhali. Kamu mau ngambil di sini katanya. Oh, Allah. Aku sudah mau ibu. Ada tanya aku ibu. Silahkan Uma yang bagi yang ingin ingin menanyakan sesuatu kepada Tayyib. Ini ada Ukti Hidayah Hisham, tafadhali mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khair, dokter atas materi yang disampaikan. Pertanyaan saya adalah batas minimal anak-anak yang terkena itu berapa ya? Jadi kita bisa waspada anak kita balita tuh aman nggak atau rentan juga? Takutnya kan udah harus diwaspadai lah, harus pakai masker dari sekarang apa enggak. Pokoknya batas minimal yang bisa terkena itu usianya berapa? Jazakillahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung jawab ya Ustazah. Baik, tafadhali. Baik, terima kasih pertanyaannya Bunda, Masya Allah. Bagus sekali. Saya juga nanti akan jawab, ada pertanyaan sebelumnya dari waktu itu pertanyaan, sekalian saya keluarkan di sini. Jadi kalau untuk usia, sebenarnya dia itu tidak ada batasan-batasan tertentu. Semua bisa kena, hanya terdapat kelompok-kelompok yang rentan. Tadi misalnya LSL ya, orang-orang yang LGBT itu, atau ODIF atau ODA, orang dengan HIV/AIDS. Kemudian kalau untuk anak sebenarnya ya bisa kena juga karena secara imunitas anak ini masih belum belum sekuat orang dewasa pada umumnya bukan dengan penyakit penyerta. Jadi kalau saya sarankan Bunda tidak usah khawatir, pada dasarnya penyakit ini karena virus
virus memiliki sifat dia sembuh sendiri. Yang perlu kita ikhtiarkan adalah bagaimana kita menjaga pola hidup bersih dan sehat. Jadi bagaimana cuci tangannya, kalau misalnya kita keluar dari luar rumah, gimana kita tidak terlalu terekspos dengan barang-barang publik gitu ya, kayak misalnya apa itu pegangan tangga dan lain sebagainya begitu. Jadi kalau misalnya pulang di rumah diusahakan segera cuci tangan seperti itu. Kemudian pola makannya kita usahakan kalau bisa lebih banyak protein seperti itu. Jadi kalau untuk rentan usianya tidak ada yang batasnya. Semua segala umur bisa kena, sama seperti varicella. Varicella ini juga tergolong virus ya, sama jenisnya sama-sama virus. Sejatinya virus bisa sembuh sendiri asal imunitasnya kita jaga. Kita jaga dengan baik, itu saja. Kemudian saya juga mumpung ingat sempat ada pertanyaan minggu lalu mungkin ya saya lupa. Apakah orang yang terkena varicella dia bisa terkena kembali? Nah, kemudian beliau punya 2 anak yang terkena varicella dengan kondisi ibu sedang hamil. Nah, sebenarnya konsepnya sama, meskipun sudah terkena, ada kemungkinan terkena 2 kali. Jadi ini saya berbicara sama ya tentang mpox ataupun varicella karena mereka ini jenis yang sama, sama-sama virus. Tanda dan gejalanya pun mirip, hanya bedanya pembekakan pada kelenjar getah bening begitu. Seseorang yang sudah terkena masih mungkin terkena kembali. Meskipun ada orang bilang, oh kalau sudah kena varicella itu sudah 1 kali sudah aman, sudah nggak akan kena lagi. Tidak ya, masih ada kemungkinan. Hanya kalaupun terkena 2 kali, kemungkinan tanda dan gejalanya itu lebih ringan. Karena apa? Sudah ada imunitas sebelumnya. Nah, sisanya kita harus menjaga pola lifestyle-nya kita, pola apa namanya kebersihan dan juga makan. Begitu. Itu yang bisa saya jawab. Kalau misalnya kurang jelas bisa kita diskusikan. Masya Allah, barakallahu fiik. Dokter, gimana Ukti Hidayah? Insya Allah cukup jawabannya. Insyaallah Baik. cukup. Jazakallah. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Baik, yang lain silahkan Ummahat Tifillah yang ingin bertanya. Mengenai penyakit yang lain mungkin juga nggak apa-apa, nanya silahkan. Ya, kita Sharing sesi Sharing sharing aja. saja ya Ustazah ya. Mau Baik, bahas Mas. apa? Kebetulan Kita karena mungkin. ini lagi booming, jadi saya angkat untuk sekedar tahu saja. Baik, Dok. Sebenarnya pernah, Dok, ada kasus di grup Rodatus Solihat itu ada ummahat yang punya anak yang dia kena dermatitis atopik, Dok. Oh, Jadi iya. dan itu berkelanjutan, Dok. Jadi beliau tuh subhanallah diuji ya, anaknya itu eh, kena penyakit tersebut dan itu terus gitu setiap hari anaknya itu ngerasain nasallallahu salamat al-afiyah itu kebakar gitu kulitnya rasanya. Jadi terus berulang dan itu sudah ke dokter berkali-kali tapi tetap aja gitu, Dok, kumat lagi itu gimana ya, Dok, cara nyembuhinnya? Ya, sebenarnya dermatitis atopi ya dari bahasanya itu dermatitis berarti ada kulit yang radang karena atopi. Atopi itu karena alergi. Nah, sebenarnya saya kan intinya begini ya, bunda-bunda sekalian, harusnya kalau misalnya kita ada pasien atau bertanya, harusnya kita melihat langsung begitu. Itu jadi kita bisa mengasesmen, bisa menilai. Kalau saya menangkap dari yang Ustazah Halidah sampaikan, kalau sudah tegak diagnosanya dermatitis atopi, ini kemungkinan ada alergi yang dia itu mengakibatkan eh, peradangan pada kulitnya. Nah, itu sebenarnya harus dihindari. Dia alergi apa? Ada
Saya kalau anak itu harus dicari ya, bukan hanya anak, dewasa pun. Biasanya ada alergi sama apa deterjen atau sabun-sabun yang lain. Itu biasanya ada yang seperti itu gejalanya. Yang pertama harus dicari dulu ini alerginya apa. Dan biasanya kalaupun diobati paparannya masih ada, itu akan menjadi bahasanya kita itu jadi lingkaran setan ya. Jadi ya muter saja diobati tapi paparannya masih ada, sama kayak alergi pada umumnya. Misalnya alergi bulu kucing. Eh, Alerginya berakibat asma. Diobati asmanya tapi kucingnya masih ada di dalam rumah. Jadi itu akan berputar di situ sebenarnya Ustazah. Jadi dianalisis dulu. Apa sih yang bikin alergi, apa masalahnya? Nah, kalau misalnya sudah ditahu alergi apa, ya harus dihindari dan juga pengobatan yang harus dilihat langsung secara langsung oleh dokter yang bersangkutan. Lebih baiknya jika sudah ditangani dokter umum sudah lebih dari 2 minggu, sudah tidak ada perubahan atau tidak membaik, silahkan langsung ke spesialis kulit. Begitu saja. Iya, jadi ceritanya Bunda tersebut ya, Dok, itu udah ke Mm. spesialis kulit katanya. Terus sama spesialis kulit itu cuma dikasih salep, lotion kayak gitu-gitu, Dok. Tapi qadarullah kumat lagi gitu. Jadi mungkin ya anak kurang paham juga kenapa masih kumat gitu karena udah ke spesialis kulit kan ya. Tapi Ya. dermatitis atopi itu bisa sembuh nggak sih, Dok? eh Kalau bicara penyakit ya Ustazah, kalau saya meyakini sebenarnya bisa sembuh semua. Hanya bagaimana penanganannya. Terkadang yang menjadi miskom, kenapa sudah ke dokter tetapi tidak sembuh, itu terkadang ada yang miskom di edukasinya. Misalnya begini analoginya. Kalau misalnya makan, itu harus cuci tangan dulu ya. Tapi itu belum sempat tersampaikan oleh dokternya. Jadi akhirnya eh, yang harusnya cuci tangan itu kumannya tidak masuk. Maksudnya kalau misalnya dia cuci tangan, harusnya kan kumannya tidak masuk. Dia sudah minum obat untuk penyakitnya itu. Tapi orang yang bersangkutan itu tidak cuci tangan. Akhirnya kumannya masuk, obatnya juga masuk. Jadi apa ya, obatnya bingung. Harusnya yang pencetusnya dikurangi, obatnya juga masuk. Jadi itu harus bekerja dua-duanya. Yang saya takutkan ada miss yang mungkin lupa tersampaikan oleh dokter tersebut tentang larangan atau pantangan dari pasien tersebut. Biasanya begitu, Ustazah. Jadi miskom. Berarti insya Allah sebenarnya bisa disembuhkan ya, Dok? Kalau saya meyakini ya Ustazah, memang bisa disembuhkan. Saya juga meyakini semua penyakit pada dasarnya bisa disembuhkan. Begitu, Ustazah. Qadarullah tuh yang kena, Dok, umurnya di bawah 1 tahun kalau nggak salah anaknya. Wah, Jadi belum bisa jalan, belum apa, itu udah kena dermatitis atopi itu. iya agak Jadi susah ya makanya itu kasihan Ustazah. banget anaknya. Nah, sampai saya pernah dikirimin fotonya, kondisinya kayak gimana gitu. Pengen tanya waktu itu ke dokter Regi waktu itu. Cuman sampai Agak sekarang susah katanya anaknya Ustazah. belum sembuh. Qadarullah, Masya. Masya Allah ya, agak susah ya Ustazah kalau misalnya anak di umur di bawah 1 tahun itu, karena kan anak-anak itu kalau bahasa saya kadang kan kurang kooperatif ya, kita nggak ditahu ini sakitnya di mana, nggak bisa ngomong juga, nggak kooperatif juga. Jadi memang harus ada ahlinya. Kalau saya sarankan spesialis anak itu Ustazah ada subspesialisnya di bagian alergi. Tapi itu nggak semua tempat ada. Begitu. Nah, Masya Allah. Emang, cuman qadarullah memang kondisinya Bunda tersebut tuh dari segi ekonomi juga sulit. Terus kemudian dia itu ada di tempat, nama daerahnya apa ya, nah, lupa. Tapi yang terpencil gitu, Dok. Jadi kayak susah dapet dokter yang tadi ya subspesialis itu susah. Ya, karena subspesialis Agak itu sulit. adanya di kota besar juga, Ustaz. Jadi yang kayak Jakarta, Surabaya, kayak begitu. Iya, iya. Dia kalau nggak salah dari Sulawesi kalau nggak salah eh, orang ini. Hmm, Jadi agak sulit kayaknya dapat dokter kayak gitu qadarullah. Makanya anaknya masih sakit walaupun udah mungkin kalau bisa dikatakan udah setahun lebih katanya anaknya kayak gitu tetap. Jadi
perkembangannya itu kurang baik gitu karena Ya, sakit terus ya. betul. Kalau misalnya ada permasalahan, entah itu penyakit apapun, terutama infeksi, dia akan berpengaruh pada tumbuh kembangnya. Insyaallah jazakillah khairan dokter sharingnya. Atau ya dari peserta mungkin ada lagi yang ditanyakan penyakit apa saja bisa kita bahas di sini insyaallah bersama dokter Rizka. Baik, sepertinya ini ummahat udah pada paham nih dok. Mungkin dokter pengen ngasih pertanyaan, silahkan dokter. Atau mungkin ada materi sharing yang dibutuhkan oleh ummahat terkait anak-anaknya untuk penjagaan ya. Preventif anak-anak gimana sih kita ngelindungin anak kita agar terhindar dari penyakit-penyakit yang booming ya, sering booming kayak mpox dan sebagainya. Ya, saya ini apa bukan menambahkan ya, mungkin close statement aja ya gitu Sadah ya. Saya rasa umat di sini sudah tahu, mungkin juga sosial media juga sudah terbuka dengan luas ya. Jadi saya mungkin memberikan closing statementnya bahwasanya mpox ini dari virus ya, sama seperti campak ataupun varicella. Sama-sama dari virus, jadi sifatnya virus itu bisa sembuh sendiri dengan imun yang baik, dengan imun yang bagus. Jadi pada dasarnya imunnya itu diperbaiki. Kalau untuk obat, kalau obat itu bahasanya kita suportif. Suportif itu misalnya demam ya, kita kasih penurun demam. Kalau misalnya ada sampai mual, nanti kita kasih obat untuk menekan rasa mualnya. Jadi yang lebih ditekankan adalah bagaimana imunitasnya ini kuat sehingga bisa melawan virus gitu. Dan untuk rentan usianya sebenarnya tidak hanya pada anak-anak ya. Mungkin memang saya spesialisasinya mungkin lebih ke anak, tapi pada mpox ini tidak terkhususkan pada anak. Hanya karena ini booming makanya saya angkat. Dan untuk pembedanya dari varicella adalah dia ada pembekakan kelenjar getah bening di daerah leher ataupun pada ketiak pada umumnya, tapi sebenarnya banyak 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 tempat ya, hanya umumnya di situ. Kemudian untuk pencegahannya, semua penyakit kalau menurut saya pencegahannya satu, kita tahu ilmunya. Kita tahu ilmunya itu apa, kita mengetahui dasarnya, kayak misalnya mpox dari virus. Oh, berarti virus ini kita harus jaga higienitas kita dengan baik, cuci tangan dan lain sebagainya. Makan, olahraga. Itu saya rasa hampir semua penyakitnya seperti itu ya. Jadi tidak ada penghususan yang bagaimana, hanya kita membenahi lifestyle saja. Itu saja, semoga bermanfaat. Mungkin kalau misalnya ada yang mau dipertanyakan, silahkan pada kolom di Ada waktu tertentu ya Ustazah ya. ini terakhir dok nih, apakah dermatitis itu menurun? Dermatitis. Kalau dermatitisnya saja tidak. Dermatitis itu banyak banyak jenisnya, Bunda. Ada dermatitis atopi, ada dermatitis. Kalau dermatitis saja itu peradangan pada kulit. Jadi sebenarnya artinya itu. Nah, peradangannya karena apa? Nah, itu yang harus dicari. Kalau misalnya dermatitis atopi, ada kemungkinan turunan atau diturunkan. Ya. Begitu ya Ustazah. Jadi tergantung dermatitisnya apa. Oh iya, Masya Allah. Berarti harus spesifik ya dok ya, dermatitisnya Iya, apa gitu dok? karena kalau dermatitis saja itu artinya ada radang pada kulit. Bahasanya begitu. Jadi peradangan kulit karena apa? Adanya peradangan kulit mungkin karena alergi ya, disebut dengan atopi. Peradangan kulit karena apa? Jadi banyak jenisnya sebenarnya dermatitis itu, Ustazah. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, jadi harus spesifik bunda ya, dermatitisnya apa ya bunda ya. Terus ini lagi dok, sekali lagi dok, karena mau tanya,
Kalau Oke. misalkan nih dok, ada penyakit ya, jadi di kulit, di bagian tangan gitu dok, di bagian jari, nah itu muncul kalau misalnya penderita itu lagi stres gitu dok. Tapi kalau misalnya dia lagi tenang, nggak ada apa-apa gitu ya, lagi nggak banyak pikiran kalau bahasanya itu hilang gitu, kayak Oh sejenis iya. dok. Itu gimana dok? Masuknya apa dok? Aduh, apa ya nama itu penampakannya kayak panu, tapi bukan panu gitu ya saudara ya. Jadi kayak Penampakannya. gatel-gatel gitu loh dok, bukan kayak panu tapi lebih ke kayak Iya, bukan panu, memang bukan panu, penampakannya. Iya, saya paham itu. Itu ada bahasa medisnya itu saudara. Memang ada yang seperti itu. Ada stresor, dia itu mulai nampak. Jadi secara bentukan itu seperti panu, tapi dia itu bukan panu. Nah, penggunaan itu biasanya obat salep steroid. Hanya itu saja dan mengurangi stresor. jadi kalau misalnya kita stres itu dok, kadang bisa berdampak jadi gatel gitu ya dok ya, di bagian tubuh tertentu gitu. Akan timbul lebih tepatnya lagi. Jadi memang ada agak lucu ya mungkin ya Ustazah ya. Kenapa kita stres tiba-tiba kulit yang kena. Nah, memang ada beberapa penyakit kulit yang seperti itu Ustazah. Saya lupa nama medisnya itu. Saya cuma ingat pengobatannya itu dengan menggunakan steroid atau obat salep itu sama mengurangi stresor. Karena saya pernah dapat pasien kayak begitu. Saya cari-cari, ini ada alergi nggak ini apa-apa. Tidak ada semua. Terakhir saya tanya, Bapak lagi ada pikiran atau masalah? Wah, disitulah mulai curhat. Makanya, oh ini berarti saya lupa nama penyakitnya apa ya. Iya berarti Memang ada yang ada ya dok ya penyakit yang karena stres gitu ya, penyakit kulit bukan terutama ya. karena stres, tertrigger karena itu. Iya, soalnya Iya. ada yang pernah ngomong itu juga sama Ana juga. Oh, berarti bisa juga ya ternyata seperti itu Iya, gitu. betul. Dan sebenarnya kalau stres itu bukan hanya ke kulit ya, sudah itu sudah bisa kemana-mana. Tapi berarti dengan menggunakan salep yang mengandung steroid itu udah cukup berarti dok, nggak perlu Ya, obat-obatan. sama kita manajemen stres saja, begitu. Oh iya, nggak saja sih kalau manajemen stres ya dok ya. Iya, iya, benar, benar, Iya benar, juga kalau manajemen stres. Iya, jadi benar. dia itu sama dokternya disuruh minum cetirizine sama apa itu namanya? Satunya Salep itu ada ya? dua. Nah, enggak, iya jadi pakai salep sama pakai obat namanya cetirizine sama apa Ya, gitu. cetirizin Derma. biar nggak gatel aja itu. Oh gitu. Berarti nggak masalah ya dok. Seharusnya berarti lebih ke manajemen stres gitu ya dok ya. Iya, Terus kalau untuk kalau pencegahannya dok, mungkin dari segi makanan mungkin ada yang dikurangi atau gimana? nggak ada sih, saja kalau makanan kalau itu nggak ada. Dia memang mulai muncul kalau misalnya stres yang berlebih memang begitu. Oh, kalau gitu berarti yang dibutuhkan hanya manajemen stres, terus kemudian kalau memang lagi kumat pakai salep yang mengandung steroid gitu ya dok ya? Ya, hanya jangan self diagnose ya. Maksudnya jangan diagnosa sendiri. Karena itu kan harus dilihat dulu penampakannya. Bener nggak ya gara-gara ini dan harus dikonfirmasi. Karena ya balik lagi ya dermatitis itu juga bisa dibilang dermatitis, Dok. Nah, Ustazah, jadi dermatitis itu banyak sekali. Jadi kita lihat bentukan lesi pada kulit itu banyak sekali kemungkinannya. Jadi nggak boleh kita mendiagnosa sendiri. Begitu. Nah, Masya Allah, Barakallahu Fik. Ya, Ahsan. Berarti memang benar ya, kita tuh kalau memang butuh dokter ya, memang harus ke dokter dulu ya dok, nggak boleh nebak-nebak sendiri ya. Ya, betul. Biar Fasalu ahla sesuai. dzikri. Betul, betul, betul. Masya Allah, Barakallahu Fik. Dokter, ini ilmunya Masya Allah bermanfaat banget buat kita semua nih, Ummahati Fillah. Semoga bisa dipraktekin di rumah ya, terutama untuk kita menjaga diri kita dan keluarga kita. Insya Allah. Insya Allah dokter, makasih banyak udah sharing ilmunya. Mudah-mudahan dokter ada waktu lagi, insya Allah berkesempatan bisa sharing kembali ilmu sama kita Amin. ini.
Dan insya Allah kajian kali ini nih direkam ya. Jadi Ummahat Fillah bagi yang baru bergabung bisa nanti mendengarkan kembali dari awal materi tentang cacar monyet yang tadi sudah disampaikan atau Mpox ya. Dan jika ada pertanyaan bisa diajukan di hari Selasa atau Kamis ya. Biasanya kita buka sesi tanya jawab. Silahkan diajukan karena qadarullah masyafalin Dr. Rizka bentar lagi. Dokter Rizka ini ada praktek objin dulu, jadi beliau cukup sibuk sebenarnya. Barakallahu fiik dokter, makasih banyak ilmunya. Semoga Allah Azza wa Jal menggantinya dengan kebaikan yang banyak dan menjaga dokter sekeluarga insya Allah. Barakallahu fiik. Baik, kita tutup kajian kali ini. Alhamdulillahilladzi bini'mati tatimmus shalihat. Dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.